Dari sebuah media sosial yang udah dikit-dikit gue sanjung karena argumen-argumennya yang pada mulai benar, tiba-tiba muncul seorang pria belok ini yang secara sadar dan berakal buat konten roleplay jadi siswa, padahal udah lulus dari tahun 2023. Kerja mas malah skizo. Injust Iki kalau ketemu wartawan pas diwawancara. Oh brother, this guy stinks! Dan dalam sekejap mata, orang ini berhasil menghancurkan citra baik pengguna TikTok di mata gue dengan membuat konten roasting guru-guru di Indonesia. Padahal yang dibacotinnya belum tentu benar dan belum tentu semua guru melakukan hal yang sama. Guru gue ke sekolah pakai crop top, terus caranya celana jeans yang ketat banget dan pakai kerudung, anjir lo bayangin. Guy. Drop dulu ya, gue mau ke sekolah dulu biar pintar. Inilah trailer kocak Rizky Kaba aka TikTokers anti guru. Lu bayangin, jadi guru di Indonesia udah mah gajinya kecil, nemu murid kayak iblis susah dilawan, terus ditambah harus ngeladenin boti yang satu ini. Izinkan gue perkenalkan Rizky Kaba aka Iki, seorang tiktokers yang cuman dengan kelakuannya buat gue bikin terkocak lagi. Padahal udah mau libur konten orang karena bulan puasa. Sebagai konteks apa yang terjadi, orang ini beberapa minggu yang lalu buat video tentang guru dan berpendapat bahwa guru adalah orang yang jahat yang hanya memeras orang tua lu semua untuk bayar keperluan sekolah dan nyaranin ke penontonnya untuk nggak harus percaya ke orang-orang yang bekerja sebagai guru. Gimana? Masih lo mau percaya sama guru, ha? Masih lo mau hormat sama guru? Semua guru itu jahat, Besti, ya. Dan mereka itu ya secara tidak langsung dan bisa orang tua lo tau nggak dengan meminta dana-dana untuk pulang sekolah. Alasannya kayak untuk uang gedung lah, untuk uang tunjangan lah, untuk uang PMKM lah. Asal lo tau ya, itu tuh udah tabungan pemerintah, anjir. Dan sekolah negeri. Gue yakin lu semua yang nonton ini pasti setuju jika memang tidak semua guru itu baik. Masih ada beberapa oknum yang mungkin aja bisa buat lu trauma atau bahkan memberikan kesan negatif dalam ingatan lo. Tapi kita harus sama-sama setuju, dalam pengalaman kita di sekolah akan lebih banyak guru yang justru memberikan dampak dan kesan yang baik. Jadi dengan kata lain, tidak semua guru seperti apa yang diucapkan Boti ini. Dan setiap ucapan Boti ini jelas tidak mewakili orang-orang yang menjadi influencer, tiktokers, atau apapun istilah orang-orang yang kerja tapi dianggap kayak ngepet online. Nah, PGRI Kalimantan Barat mengambil langkah cepat dengan membuat laporan ke Polda Kalbar. Jadi atas anggapan yang telah dilakukan dalam penghinaan profesi guru dengan menyebut semua guru itu korupsi, penjahat, pemeras, pemalak, sehingga tidak layak untuk dihormati. Little pigs, let me come in. Dan gak perlu waktu lama, kelakuan yang bahkan buat followers lama dia juga bingung membuat Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Provinsi Kalimantan Barat akhirnya melaporkan konten dan tindakannya ke penegak hukum. Namun pelaporan ini tak membuat si merasa takut, malah jumawa dan justru makin nantangin pihak guru. Sampai pada akhirnya Polda Kalbar beneran langsung terjun dan nyamper rumahnya. Oh my god, aku harus klarifikasi. Oke. Mari kita membuat permintaan maaf. Maafin aja. Hai Patua, berapa kali aku harus mengajarimu pelajaran ini? Oh my god. Orang itu ternyata sudah kabur dari rumahnya dan berita hilangnya dia rame di berbagai media sosial. Sosok Rizky the Dementor of Education yang selama ini punya persona lentur berani nantangin guru justru kabur pas didatengin sama pihak guru. Saat orang tersebut hilang, dia kembali muncul di akun TikToknya dan membuat postingan klarifikasi maaf karena telah dalam tanda kutip tidak sengaja mencoreng nama guru gara-gara konten roleplaynya. Apaan nih? Sampah. Tapi nggak usah khawatir, agar objektif, gue mencoba melihat semua klarifikasinya sampai mata gue berdarah-darah dan menemukan beberapa poin penting yang ingin dia sampaikan saat sedang diciduk. Pertama, orang ini ternyata udah lulus dari tahun 2023 padahal konten-kontennya tentang anak sekolah. Coy, lu tanya ke gue semua video-video dia yang pakai seragam sekolah melambai itu ternyata dia udah lulus. Ya Allah, gue kesiangan Besti dan gue belum nyiapin buku-buku, say. Mana gue belum sarapan lagi. Ya Allah, fix gue telat nih, say. Telat apaan? Kentut, telat tepung bulan. Dan yang kedua,
Dia ngebuat konten roleplay cerita soal guru-gurunya ternyata karena memori yang kelam, karena pernah dibully sama oknum guru. Kalau gitu, menurut gue dia udah ngelakuin kesalahan fatal di akun ini. Dasarnya dia ngelakuin yang namanya keburukan dibalas dengan keburukan, bully dibalas dengan bully. Gak terdengar suatu hal yang benar bukan? Lagi pula, dengan konten biasanya dia yang roleplay atau acting ngegosipin oknum guru-guru yang gak benar, kita gak bisa tahu apakah cerita dan klarifikasi yang dia buat itu benar atau salah, real atau cuman another fiktif belaka. Jadi menurut gue wajar jika orang-orang mempertanyakan klarifikasi dia benar atau kagak. ロイちゃん怪我は大丈夫よ。そっかすまねえディアブルジャンプブルミエルワシ Dan setelah buat klarifikasi, orang-orang mendengar kabar kalau dia akhirnya berhasil diciduk juga. Begini, konten dia jujur jelas bahaya. Dan kalau dasarnya dia buat konten itu dendam karena pernah dibully terus jadi pembuli, juga jelas makin berbahaya. Lu mau balas kelakuan orang yang bully lu di masa lalu, jadi orang yang berhasil. Berhasil sampai orang yang pernah bully lu tahu kalau dia udah nggak ada apa-apanya sekarang dibanding lu. Sebenarnya pas gue cuma tahu kabar burung kalau dia kena ciduk cuma gara-gara buat video, menurut gue sih agak sedikit berlebihan. Tapi setelah gue lihat video-videonya, gue rasa emang harus diajak main dulu dah sama pihak yang bersangkutan, baru sadar. Mantan membuat permintaan maaf. Maafin aja. Starring haters nomor 1 guru Indonesia, penduduk Bikini Bottom, portal berita. Sony mana lanjutan Spider-Man Miles Morales-nya? Hey, filmnya Zack Snyder, roasting nomor 1 di Indo, anime kesukaan Eno Bening, dan ending yang diharapkan sama netizen di internet. Inilah Terokocak Boti Jesus Guru. Yo, terima kasih banyak karena udah ngeliat video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan juga Terokocak dari TikTokers Boti aka haters nomor 1 guru di Indonesia, Rizky Ka'bah. Namanya gue kurang srek gitu, soalnya aduh islami banget gitu loh. Tapi kelakuannya tuh aduh. Cuman yang bikin gue menggelitik ya, gue kan mau tidak mau nge-review video-video dia gitu ya, untuk mengetahui konteks lebih lanjut gitu. Kenapa dia pada akhirnya dijemput gitu. Gue kira cuma karena satu video doang yang ngejelekin guru, tapi banyak banget gitu video-videonya yang gue rasa tuh kayak gak tahu apakah ini cerita yang real atau fiktif doang dibuat-buat gitu ya. Gue udah punya pendirian gitu untuk tidak 100% mempercayai konten-konten yang ada di TikTok, apalagi yang di-share sama orang seperti Rizky Ka'bah ini gitu ya. Kalau misalnya pada akhirnya ini cuma fitnah, dia bisa benar-benar kena pasal dan benar-benar bisa ditahan gitu loh. Jadi fame di TikTok gak akan menyelamatkan lo gitu dari hukuman yang dibuat sama negara ini. Dan gue rasa gak bijak kalau misalkan kita mengeneralisir masalah gitu ya, atau mengeneralisir sebuah profesi ketika lu punya pengalaman buruk, ada oknum yang emang ngejahatin lu gitu. Ya gue pun pernah ngalamin hal yang serupa di Discord gue. Ada orang-orang yang menganggap kalau misalkan Discord gue tuh Discord kumpulan orang-orang yang suka jokes gay, karena ada satu orang yang sering banget nge-share meme-meme tentang gay. And I don't like it, karena gue sendiri pun menentang tentang hal itu. Sampai pada akhirnya gue nge-ban. Terus gue langsung bilang ke orang-orang kalau misalkan, men, janganlah ngegampangin atau menjelasir kayak gitu. Soalnya gak semua gitu orang-orang yang memang bekerja ataupun ada di tempat tersebut itu sama dengan apa yang lu pikirin. Dan ya itu aja mungkin dari gua. Kita bakal sama-sama ngebaca komentar yang lu buat di hashtag baca komentar seperti biasa. Tanpa banyak basa-basi lagi, let's go. Kita bakal sama-sama lihat Boti adalah tubab. Namanya gini banget ya, Bang, kapan bikin Terokocak Liga Korupsi Indonesia? Ide bagus. Ide bagus, nanti gua bakal buat. Tapi lo ini ya, kasih gua perlindungan hukum. Hamid, udah lama gak nonton trainer kocak, ternyata masih trainer kocak. Lu kira gue pelatih yang ada di gym. Lanjut. Rafa Larati, Bang coba buat Terokocak tentang Indonesia gelap, Bang. Ya nanti momentumnya belum dapat lagi. Oh ini Kurisu, Bang next Terokocak rumah editor, siap. Gue lagi demen banget ya nontonin video-video YouTuber educators gitu. Kemarin kan kita udah ini ya, udah ngelihat videonya Alam Semenit. Nanti kita bakal buat lagi. Tapi by the way, tau gak lu kalau misalnya video Terokocak Alam Semenit itu dolar kuning. Karena gue nampilin capybara lagi bereproduksi, kentut emang. Lanjut. Nganga, Bang, lu lupa soal part keren dari channel Alam Semenit, suara gue kematian. Banyak sebenarnya referensinya gitu loh coy, tapi gue bingung mau milihnya tuh
yang mana. Soalnya gue harus samain juga dengan narasi. Tapi thank you. Next gue bakal coba untuk gak kecolongan ya. Fajar Udin, buset bang, gue dari zaman SMP sampai sekarang nganggur masih suka nonton Terkocak. Sukses selalu bang. Lu juga sukses selalu Udin. Semoga masa penantian nganggur lu bisa cepat selesai gitu. Lu bisa dapat kerja dan lu bisa membanggakan orang tua, meningkatkan derajat orang tua dan segala macam. Amin. Please. Buat orang-orang yang nonton sampai bagian ini, aminin di kolom komentar untuk Udin gitu ya. Saya kalau misalnya yang nonton 50.000 atau 100.000 gitu ya, Terkocak ini mungkin bisa dijabah gitu dengan cepat. Lanjut apa nih? Si Lubi. Bang, apakah ada kesempatan Terkocak maraton? Bagus tuh. Pengen. Tapi gue izinnya ke siapa ya? Ke Om Tiarison kah? Atau ke Om Tepe? Alvaron Malika, makan-makan bang, bacain. Oke siap, lagi puasa, nanti gue makan-makannya waktu buka ya. Joval, Terkocak, Densop Bang Ray. Densop siapa kentut? Men, gue gak tahu semua YouTuber yang lu tonton. Apa nih? Adin, Alam Semenit udah. Fajrul FYFX, Surma Editor, Ardians, dan kok bisa. Ayo Bang Ray, dibuat Terkocak, siap. Ntar gue izin dulu, nanti gue bakal buatin Terkocak ya. Lanjut, Rico, di Alam Semenit juga kadang bikin ketawa pas baca nama-nama donaturnya. Soalnya kadang lucu-lucu juga nama yang donate ya. Itu poin dari Terkocak ya. Ripka apa nih? Bang next buat Terkocak, kabur aja dulu bang. Aduh, gue ngebacain komentar ini tuh udah 13 hari yang lalu gitu. Jadi trennya hilang gitu. Nantilah gue bakal coba buat mulai aktif lagi. Bismillah, semoga bukan janji-janji belaka gitu ya. Apa nih? Lilia, bang bilangin ke viewer report yang komen promosi judul. By the way, aku selalu nunggu Terkocak. Sebenarnya ya, lu tinggal kabarin aja ke gue kalau misalkan ada komentar yang emang ngepromosin judul. Gue langsung buka YouTube terus habis itu ngetanda-tandain, langsung ngelaporin semua gitu. Jadi biar langsung hilang. Tapi permasalahannya adalah ini bot ya, atau ini spammer bener-bener ngeri banget coy. Tipikalnya tuh meskipun udah di ban sama YouTube, dia bakal buat akun lagi gitu secara otomatis. Yang lama-kelamaan tuh kita bakalan terus-terusan ngeliatin komentar-komentar kayak gitu loh cuy. Ngeri banget, makanya ini orang-orang itu kayaknya bener-bener advance banget dah dalam urusan komentar spam judul. Semoga di Terkocak ini gak ada gitu ya. Soalnya gue udah coba pakai tips and triknya Om Ferry Irwandi dengan ngepin kolom komentar ya, salah satu komentar di video YouTube gua gitu, tetep aja nggak ngaruh gitu cuy. Lanjut, bang backsound lu yang pas baca komentar tenang banget, kasih info dong bang. Itu gue bisa dapetin di audio library YouTube, judulnya English Garden. Jadi oke, itu aja mungkin komentar yang udah gue bacain. Terima kasih banyak udah terus nungguin Terkocak meskipun gue nggak tahu kapan uploadnya lagi. Lagi buat gue terharu banget lo, gila lo punya penonton setia yang ya meskipun sekarang viewsnya udah gak lebih banyak dibanding sebelumnya, tapi menurut gue udah cukup lah untuk ngebuat gue tetap bikin Terkocak. Jadi terima kasih banyak, ketemu lagi nanti, sehat-sehat terus, sampai jumpa.